saya ingatkan masih banyak tugas kita. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Bumi dan air milik bangsa Indonesia. Dari Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, langkah besar pemberantasan korupsi kembali tercatat dalam sejarah hukum Indonesia. Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara senilai 13,25 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Uang hasil perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO ini menjadi simbol nyata keseriusan negara dalam mengembalikan hak rakyat dan menegakkan keadilan ekonomi. Suasana khidmat menyelimuti Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin 20 Oktober 2025. Dalam momentum bersejarah ini, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar 13,255 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Uang belasan triliun rupiah tersebut merupakan hasil pengembalian dari perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO beserta turunannya. Tentunya dalam perkara ini, uang hasil penyitaan akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara, ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya. Dalam keterangan lanjutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa kejaksaan menempatkan prioritas pada kasus-kasus korupsi yang berdampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat luas, seperti pada sektor pangan dan sumber daya strategis. Selain CPO, Kejagung juga pernah mengusut kasus korupsi garam, gula, dan baja yang merugikan ekonomi nasional. Yang menyangkut harkat hidup masyarakat, kami utamakan terlebih dahulu, tambah Jaksa Agung. Dari total 13,25 triliun rupiah yang diserahkan, dana tersebut berasal dari 3 grup besar korporasi CPO, yakni Wilmar Group sebesar 11,88 triliun rupiah, Musimas Group senilai 1,8 triliun rupiah, dan Permata Hijau Group sebesar 1,86 miliar rupiah. Kejaksaan sendiri memperkirakan total kerugian perekonomian negara mencapai 17 triliun rupiah, sehingga masih terdapat selisih sekitar 4,4 triliun rupiah yang belum dikembalikan oleh 2 grup korporasi. Terdapat selisih 4,4 triliun rupiah yang akan dilakukan pembayaran secara bertahap. Kami pastikan tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut, tegas ST Burhanuddin. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan keadilan ekonomi dan memastikan setiap rupiah hasil korupsi dikembalikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan atas kerja keras, integritas, dan keberanian dalam memberantas praktik korupsi yang selama ini merugikan bangsa. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikerok di bawah negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. 13 triliun rupiah ini bukan angka kecil. Nilainya setara dengan pembangunan dan renovasi 8.000 unit sekolah, atau membangun desa nelayan yang mampu mengangkat kehidupan 5 juta rakyat Indonesia, ujar Presiden Prabowo. Presiden juga menegaskan pengembalian uang sitahan dari sektor CPO ini baru permulaan. Pemerintah menduga masih terdapat potensi besar kebocoran ekonomi di sektor-sektor lain, seperti pertambangan dengan nilai kerugian yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kita akan terus membersihkan dan menegakkan hukum di seluruh sektor ekonomi. Ini adalah langkah menuju Indonesia yang adil, bersih, dan makmur, tutup Presiden Prabowo dengan tegas. Penyerahan uang senilai 13,25 triliun rupiah ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah bukti bahwa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas mampu memulihkan kepercayaan publik serta mengembalikan kekayaan negara kepada rakyatnya. Seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, dana sebesar itu bisa membangun ribuan sekolah dan mengubah kehidupan jutaan warga Indonesia.
Keadilan ekonomi untuk kemakmuran rakyat, itulah semangat yang terus diusung oleh Kejaksaan Agung dan pemerintah hari ini. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik. Indonesia akan cepat bangkit. Tetaplah bersama kami, Melo TV News, yang selalu menyajikan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Teruslah bijak dalam menyimak setiap informasi, dan jadilah bagian dari masyarakat yang cerdas serta peduli. Melo TV News, mengabarkan fakta, menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa pada program berita berikutnya.